Dibilangin kadang-kadang kita nggak percaya teman-teman ya, malah kadang-kadang kita ngeyel. Nah kalau udah kena batunya ya baru kadang-kadang kita ngerti gitu, kita percaya. Nah tapi ada juga yang masih gengsi gitu kan. Sering gak sih kejadian kayak gini dalam hidupnya kamu ya, ketika orang dekatnya kamu, orang tua ya, atau bahkan sahabat ya, temen, bestie, tetangga mungkin gitu kan ya, kita ngasih tahu ya informasi ya, kita nggak mau dengar, kita tutup mata, tutup telinga, tutup kuping ya. Giliran kita kena batunya ya malah orang lain yang ngasih tahu gitu ya. Berasa banget gak sih vibesnya teman-teman ya kayak gini? Terjadi di kota-kota besar ya. Seperti itu teman-teman. Nah berubah karena kepepet ya pada akhirnya. Di readingan kali ini teman-teman kita bakalan baca, ayo apa sih yang kamu katakan gitu kan ya sama dia yang akan kita baca ini teman-teman ya, sehingga dia tuh mau melakukan perubahan atau nggak mau melakukan perubahan ya, nanti kita baca ya. Karena buat dia kadang-kadang apa yang kamu katakan ini adalah hal yang bisa menggembirakan ya, dia merasa kamu hebat atau bahkan kamu recokin, ngerusuhin hidupnya, kepoan dan bla 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 gitu kan ya, banyak sih ya. Jadi tergantung responnya orang tersebut tuh kayak gimana ya. Kita bakalan baca ya teman-teman ya, general reading ini bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya hasilnya pun hidup kalian juga jadi positif ya. Positive vibes gitu kan ya. Jadi kalau kalian berpikir tentang hal-hal yang baik ya, pasti it will turn to your life gitu kan ya, dengan hal-hal yang positif pula. Timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. 3 cerita teman-teman ya, you need to pick a card ya, kalian perlu yang namanya pilih kartu 1 dari 3, tapi ingat untuk denger 3-3-nya, siapa tahu ya bisa jadi pengalaman buat kalian semua. Kita menuju ke teman-teman Sagittarius ya. Buat teman-teman Sagittarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan dengan senang hati ya, menujulah ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku teman-teman ya. Dan description kalian boleh klik di sana ya, karena di sana ada link juga untuk kalian menuju ke channel kedua dan channel ketiga. Channel kedua isinya adalah general reading ya, jadi bacaan umum tidak per zodiak teman-teman ya. Ada di sana ya, siapa tahu share-share pengalaman di sana juga ya, banyak lah teman-teman di sana ya. Dan juga ada juga yang ketiga ya, link ke menuju ke 3 Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya. Kita akan menuju ke sana untuk memperbaiki apa? Memperbaiki kualitas hidup, kualitas tidur, kualitas pikiran, kualitas jiwa, komunikasi, dan macam-macam sih ya, tergantung kebutuhannya kalian. Jadi ini musik yang akan bisa membantu kita lah untuk memperbaiki kualitas diri ya. Oke teman-teman, right, kita baca yuk. Still Days channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sampai replay with a beautiful word for you. Oke, kalian fokuskan siapa, apa, dan bagaimana teman-teman ya. Fokus karena ini energinya banyak orang. Kalian boleh pilih 1, 2, dan 3 mulai dari sekarang ya. Jadi apakah angka 1 atau apakah angka 2 atau apakah angka 3 ya. Kalian tutup nafas, tutup mata ya. Tutup mata ya, dan tarik nafas yang panjang, pejamkan mata ya, dan apa yang muncul gitu, apakah 1 atau apakah 2 atau apakah 3 ya, spontan ya teman-teman ya. Kita akan lihat untuk kalian memilih cerita nomor 1 terlebih dahulu. Apakah hubungan kamu sama dia ya, hubungan yang seperti apa, hubungan yang bagaimana ya, kita lihat teman-teman ya. Ada hope di sini, hubungan yang capek dan melelahkan karena selalu dituntut dan menuntut untuk menjadi sama seperti apa yang di versi sempurna di pikiran pasangan. Dan ini hubungan kayak gini nih capek nggak sih teman-teman ya? Selalu ada yang salah, selalu aja dikritik gitu, selalu harus gitu ya, sesuai dengan maunya dia. Dan sebaliknya pun juga kayak begitu gitu ya, saling memaksa ya. Apa yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, ketidakbaikannya yang pada akhirnya memicu kamu gitu kan untuk akhirnya mengambil langkah untuk speak up atau bicara. Apa sih ya? Kita lihat ya. Kayak ada love di sini ya teman-teman ya, ada love. Jadi ya karena merasa bahwa cintanya ini saling menyakiti gitu ya. Jadi menuntut dan dituntut gitu ya, ini saling cinta gitu kan, mau yang terbaik di versinya masing-masing, di kepalanya masing-masing, tapi justru ini jadi bikin gak happy hubungannya kalian ya. Nah apa responnya dia teman-teman ya, apa yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dirasakan setelah kamu itu bicara ya. Kita coba lihat responnya dia yang dipikirkan tentang kamu ya. Kita lihat gak tegas sih ya, jadi sibuknya hanya ke
kerjaan aja gitu ya, sibuknya hanya ke pengembangan diri supaya jauh lebih baik gitu ya. Kepinginnya sebenarnya dia kepingin kamu menerima dengan respon yang baik bahwa ini buat kebaikan kita gitu ya, ini buat kebaikan kamu supaya kamu tuh jauh lebih baik dan bla 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 bla. Tapi nyatanya kan itu semua hanya membuat sakit ya gitu kan ya. Dan kalau ada masalah ini justru malah menunda banyak hal gitu, karena nggak bisa saling terbuka, nggak bisa saling bicara ya, seperti itu. Jadi ya responnya dia malah justru nganggap bahwa apa yang dia omongin itu untuk kebaikannya kamu, untuk kebaikan hubungan ini gitu ya, tanpa mengerti sisi atau perasaannya kamu tuh seperti apa ya, seperti itu. Lalu apa yang kamu katakan ini bakalan berimbas nggak sih ya, kita coba lihat. Berimbas kalau dilihat di sini masih ada yang namanya nyalah-nyalahin gitu kan ya, nyalah-nyalahin. Padahal kamu sebenarnya hanya ingin bicara mengenai emosi dan perasaannya kamu ya, tentang apa yang kamu rasakan. Tapi nyatanya tetap aja kamu yang disalahin juga gitu loh ya. Ya, jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, ini malahan justru jadi saling menyalahkan ya, teman-teman ya. Kamu nyalahin dia juga, dia juga nyalahin kamu, saling nyalahin malahan ya. Nah, yang sebaiknya kamu lakukan ya melakukan perubahan gitu kan, berubah ya. Lalu juga kontrol yang namanya emosi, mood kamu jauh lebih baik. Karena dengan kejernihan ya kadang-kadang kita bisa dapat solusi dari banyak hal. Ya mungkin ketika kamu ngomong A ya ini mental gitu kan, yang nggak didengerin dan sebagainya. Tapi coba dengan cara yang B, coba dengan cara yang B, yang C. Kalau kamu sayang, kalau kamu ingin bersama dan sebagainya ya, nggak ada yang namanya lelah atau capek untuk mencoba ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Lebih ke lakukan transformasi dalam diri sih ya. Oke, ini buat cerita yang kedua ya, cerita yang pertama, sorry cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita kedua ya, teman-teman ya. Kita lihat cerita yang keduanya kamu tuh kayak gimana. Oke, kita lihat cerita yang keduanya kamu itu seperti apa ya. Ada vision di sini. Kalau dilihat apakah hubungan ini ya, hubungan yang bagaimana, hubungan yang seperti apa. Potensi LDR ada teman-teman ya, tapi lebih ke menuju ke hubungan-hubungan yang toxic ya. Jadi terjebak di toxic relationship ya, tapi LDRan juga memungkinkan ini ya. Seperti itu. Lalu kita lihat apa yang kamu lihat dari dia, ketidakbaikannya dia yang pada akhirnya memicu kamu untuk bicara gitu kan, yang mengambil langkah untuk speak up ya. Apa sih? Kita coba lihat. Karena kayak bolak-balik terjebak di masalah yang sama gitu. Jadi selalu jatuh ke lubang yang sama, selalu melakukan kesalahan yang sama, selalu bolak-balik itu aja gitu loh ya. Seperti itu. Nah, responnya dia apa teman-teman ya setelah kamu bicara ya tentang apa yang kamu rasakan, apa yang dia pikirkan. Kita lihat di sana, nggak mau kalah juga gitu ya, bahwa ya selalu inilah gitu kan, merasa yang benar gitu kan, dia merasa kamu yang bukan merasa kamu yang salah, tapi merasa dia yang benar gitu loh, bahwa ya kepingin menang-menangan lah gitu ya, tapi nggak mau dengerin gitu loh teman-teman ya. Ini responnya dia, wah ya repot nggak sih kalau kayak gini ya. Yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa sih teman-teman ya sama hidupnya dia. Kita coba lihat ya, imbasnya apa sama hidupnya dia. Orang dia aja juga nggak mau dengerin gitu kan ya, apa. Tapi teman-teman hebatnya ya, walaupun dia mungkin kayak begitu, tapi ada perubahan loh ya. Perubahan ini entah perubahan ke arah yang tambah nggak karuan gitu kan ya, atau apakah ke arah yang karuan gitu. Tapi yang jelas ini ada perubahan sikap, perubahan perilaku dan sebagainya. Tapi whatever it is ya teman-teman, apapun yang ibaratnya dipilih dia ya untuk perubahan dalam hidupnya dia ya sah-sah aja. Yang jelas ya apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan kalau dalam posisi seperti ini, apa yang sebaiknya ya kamu ambil langkah-langkahnya ya, seperti itu. Lebih komitmen sih teman-teman ya, tidak lari tapi menghadapi, seperti itu. Jadi jangan tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat kalau kamu lagi ada problem dengan pasangan kamu atau orang yang artinya masih sama kamu. Jadi selesaiin dulu sebelum kamu menjalin hubungan dengan orang lain. Jangan melibatkan masalah gitu kan ya. Lepaskan dulu gitu kan fase yang lama untuk kamu memulai kembali fase yang baru. Tentunya selesai, benar-benar kelar ya, bukan ada salah satu yang sakit hati atau yang kayak gimana, enggak ya, tapi benar-benar selesai terlebih dahulu. Supaya apa sih? Supaya nggak ribet ke depannya nanti. Karena itu bakalan ya namanya jadi apa ya? Jadi kayak
jadi kayak nggak lancar lah gitu kan ya, jadi nyandetin gitu, seperti itu. Jadi lebih ke jaga komitmen sih ya, untuk bisa selesaikan terlebih dahulu, terlepas dari apapun dan bagaimanapun nantinya. Lalu juga ini potensi-potensi untuk lebih memberikan waktu ya teman-teman ya, memanage waktu dengan baik antara pekerjaan dan antara relationship, seperti itu. Nah, oke ya, ini buat kalian memilih cerita nomor 2 teman-teman. Nah, sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 3 ya. Cerita nomor 3 ini seperti apa? Kita lihat ya. Kita lihat cerita nomor 3 seperti apa. Fokus sama apa, siapa, dan bagaimana ya. Kita bakalan lihat apa sih hubungan kamu sama dia, bagaimana hubungan kalian, sebagai apa hubungannya, kayak gimana ya. Ada vision di sini lagi dan lagi, ini toxic relationship teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih terjebak toxic relationship, sepertinya ya teman-teman Sagittarius lagi banyak yang terjebak nih ya, jebakan-jebakan relationship yang toxic ya. Ya, mau maju nggak maju, mau mundur juga nggak bisa mundur gitu ya. Tapi mau bersama tapi gak asik juga gitu pada waktu bersama. Nah, kan bingung kan ya. Nah, apa yang kamu lihat dari dia sih teman-teman ya, ketidakbaikan yang pada akhirnya memicu kamu ya mengambil satu langkah atau speak up ya pada akhirnya. Mulai aneh gitu, nggak seimbang antara relasi dan nggak seimbang antara waktunya dengan pekerjaan gitu kan ya. Lebih ke kayak seneng-seneng sesaat, udah mulai mau menuju hal yang nggak baik gitu ya, jalan yang kurang baik ya, seperti itu. Jadi kamu kayak mengingatkan gitu ya, seperti warning lah gitu. Nah, responnya dia apa teman-teman yang dia pikirkan ya tentang kamu, yang dia rasakan setelah kamu itu bicara tentang apa yang kamu rasakan ini. Ada perubahan sih teman-teman, dia berubah ya, ada perubahan, whether itu adalah perubahan ke arah yang kayak gimana. Tapi untuk terbuka belum ya teman-teman ya, nggak terbuka sih sama sekali sama kamu gitu kan. Tapi responnya dia lebih ke menarik diri ya. Ada perubahan pasti ya, tapi entahlah ini perubahannya menuju ke arah mana. Tapi ini yang jelas kurang baik ya, kurang baik. Nah, kita lihat yang kamu katakan ini bakalan berimbas nggak sih sama hidupnya dia. Nah, kita lihat nih mengarahnya ke arah yang baik apa enggak. Arahnya kurang sebenarnya kartu creation ini bagus gitu kan ya, mengarahnya ke arah yang jauh lebih bagus. Tapi mungkin terjadi ya lalu seperti ini karena dia merasa jenuh, bosen gitu kan dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi ya lebih pada akhirnya ketika kamu bicara ini bisa jadi semangat sih ya, bisa jadi semangat. Nah, sekarang kita bakal lihat nih apa yang sebaiknya kamu lakukan ya. Kalau misalkan ceritanya kayak begini nih, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Nah, ini sih lebih ke ini ya, berhenti yang namanya nyalahin dia, nyalahin diri sendiri, atau nyalahin siapalah gitu kan. Lebih banyak fokus ke diri yuk teman-teman ya, sebelum kita menunjuk ke orang lain yang salah gitu kan. Kita lihat apa sih yang terjadi gitu kan ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Karena ketika kita menyalahkan orang lain ya, sesungguhnya kita hanya lari gitu. Lari dari apa sih? Lari dari kenyataan bahwa kita juga ikut andil di dalam hal tersebut. Jadi ya, ayo berbenah diri teman-teman, gak usah sibuk membenahi hal-hal yang di luar diri, termasuk dengan pasangan kamu, orang tua kamu, siapapun lah gitu kan ya. Belajar melakukan transformasi diri ya, perubahan dalam diri, benahi yang berantakan dalam diri. Seperti itu, lebih fleksibel, nggak usah terlalu kaku teman-teman ya, apalagi kebawa sama mood, emosi ya. Hindarilah yang hal-hal yang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah berusaha nih ya, tapi hubungan kamu tetap aja nggak ada ujungnya gitu kan, gitu-gitu aja nggak jelas mau kemana, mau seperti apa, tapi jatuhnya gitu lagi ya. Kamu sebaiknya pikirkan dan pertimbangkan hal tersebut. Oke ya, ini buat kalian yang memilih cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Oke, orang itu mau berubah apa nggak berubah, sebenarnya itu keputusannya di tangan siapa sih ya, di tangan kita sendiri gitu kan. Kita mau berubah di tangan kita sendiri, dia mau berubah juga di tangannya dia sendiri. Apa yang kita omongkan atau apa yang mereka omongkan untuk hidupnya kita berpengaruh nggak? Setidaknya untuk kita berpikir iya gitu kan. Tapi tergantung lagi, balik lagi, kita mau menjadi seperti apa, bagaimana ya, itu adalah keputusan kita, tergantung dari responnya kita. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.